Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Olivia Asril, BP 190107-2017. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan materi yang kelompok kami bahas, yaitu PPH Final PP nomor 23 tahun 2018 tentang UMKM. Baiklah, pada pertemuan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai PPH Final UMKM PP nomor 23. Kita masuk ke PPH yang terkait dengan UMKM. Baiknya kami menjelaskan apa itu UMKM. Istilah UMKM pasti sangat sering kita dengar di banyak kalangan. UMKM sangat penting bagi perekonomian negara. Jadi, UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Penjelasannya, satu, usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha yang biasa. Yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha yang biasanya dimiliki oleh perseorangan atau keluarga yang keuntungan bersihnya di bawah 50 juta rupiah per tahun, yang biasanya keuangan pribadi dan modal bisa disatukan dalam satu perhitungan. Yang kedua yaitu usaha kecil. Usaha kecil biasanya mendapatkan keuntungan bersih di bawah 300 juta rupiah per tahun. Yang terakhir yaitu usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha yang biasanya sudah memiliki sistem pembukuan yang lengkap, terpisah dari uang pribadi yang pendapatannya di atas 300 juta rupiah per tahun. Selanjutnya, tarif PPH final untuk UMKM menurut PP nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah 0,5%. PP 23 tahun 2018 ini efektif berlaku per 1 Juni 2018 karena sekaligus mengganti PP yang lama, yaitu PP nomor 46 tahun 2013. Adapun pokok-pokok perubahan peraturan pemerintahan nomor 46 tahun 2013 menjadi PP nomor 23 tahun 2018 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penurunan tarif PPH final 1% menjadi 0,5% dari omset yang wajib dibayarkan setiap bulannya. Wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5% atau menggunakan skema normal yang mengacu pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Yang ketiga, mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPH final 0,5% sebagai berikut. Yang A, bagi wajib pajak orang pribadi yaitu selama 7 tahun. Yang B, bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma selama 4 tahun. Yang terakhir, bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas selama 3 tahun. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Saya Puja Marisa, BP 19010710. Siapa saja orang yang terkena PPH final UMKM 0,5%? Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPH final UMKM 0,5% adalah 1. Wajib pajak orang pribadi. 2. Wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, firma, atau PT yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar. Lalu, siapa saja yang tidak terkena PPH final UMKM 0,5%? Yaitu, yang pertama, wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ini termasuk persekutuan atau firma yang terdiri dari wajib pribadi yang berkeahlian sejenis seperti firma, hukum, kantor akuntan, dan lain sebagainya. 2. Wajib pajak dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. 3. Wajib pajak yang penghasilannya telah dikenai PPH yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri. 4. Wajib pajak dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya. Apa sih keuntungan PPH final UMKM 0,5%? Aturan penurunan tarif pajak menjadi 0,5% sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM. Beberapa keuntungannya yaitu: 1. UMKM dapat membayar pajak dengan mudah dan sederhana karena PPH final UMKM mudah dan sederhana.
Karena PPh final UMKM, maka perhitungan pajak buat UMKM offline maupun online tinggal menjumlahkan peredaran bruto dalam sebulan, kemudian dikalikan tarif. 2. Bisa mengurangi beban pajak para pelaku UMKM. Dengan tarif murah, sisa omset bersih setelah dipotong pajak bisa dipakai pengusaha untuk mengembangkan usahanya. 3. Tarif pajak yang rendah dapat merangsang orang untuk terjun sebagai wirausaha. Jadi, kita tidak perlu khawatir dibebankan dengan pajak yang tinggi. 4. Dengan tarif istimewa tersebut, diharapkan mendorong kepatuhan UMKM dalam membayar pajak serta meningkatkan basic wajib pajak. 5. UMKM bisa naik kelas, karena setelah mereka dapat menyusun laporan keuangan secara rapi, patuh membayar pajak, dan menjadi jalan bagi mereka yang memperoleh dana pemodalan